Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati Bapak Agus Suyono selaku Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 1 Purwokerto, yang kami hormati Ibu dan Bapak Guru SMK Muhammadiyah 1 Purwokerto, dan teman-temanku yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam pengajian Maulid Nabi Muhammad SAW. Yang kedua kalinya, salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke menuju zaman yang terang benderang ini. Kami suatu MC akan membacakan susunan acara. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga sambutan, acara yang keempat acara inti pengajian Maulid Nabi, acara yang keenam acara kelima lain-lain, acara yang keenam penutup. Meningkat acara yang pertama pembukaan, marilah kita buka acara pengajian Maulid Nabi Muhammad SAW dengan bacaan basmalah bersama-sama. Acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibnawati Oktavia. Kepadanya tempat dan waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا
لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang ketiga, sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 1 Purwokerto kepada Bapak Agus Suyono. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertama, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat kepada saya dan sekalian sehingga siang ini kita masih diberi kesehatan, selamat dan iman sekaligus kita bisa bersilaturahmi sekaligus kita mengaji bahwa ini dimana hari ini kita kumpul bersama di Masjid Al-Fatihah kita untuk mendengarkan pencerahan ilmu tentang Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang insya Allah sudah dikenalkan kita beliau Ustaz Bapak Muhammad Sugeng SKG kepala sekolah di SMP Muhammadiyah 3. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman khususnya Bapak Ibu guru, karyawan yang mengikuti dalam acara ini dan anak-anak sekalian tetap menjaga prokes protokol kesehatan. Saya melihat rasa bangga kepada anak-anak karena kita baru pertama kita kumpul bareng kayak gini, suasananya kayak apa sih? Ya, tapi kita juga masih. Dan di sini kita harus bisa memanfaatkan momentum peluang yang ada sebaik mungkin. Pada saatnya anak sekalian, ada sekalian itu belajar dari kayak apa susah. Tapi pada saat kita luring, PPM manfaatkan yang sebaik mungkin. Walaupun sebentar, tapi yang kita manfaatkan luar biasa. Kedua, pada anak-anakku yang bergabung dalam PPM, ini terima kasih kita coba untuk adakan momentum-momentum yang selanjutnya, baik itu dari Jawinya, Tapak Sucinya, bahkan dari PMN. Kalau saya tidak salah dalam waktu dekat PMN juga akan mengadakan lomba jumbara tapi secara daring. Ini kan luar biasa. Insya Allah ini menjadi pembelajaran bagi kita dan kita ikuti bersama apa yang menjadi isi pengajian dari beliau Bapak Al-Ustaz Muhammad Sugeng SKG ini juga akan bersama. Saya ucapkan terima kasih dan untuk bisa diikuti secara bersama, bahkan kalau bersama ada tugas daripada tadi Bapak Al-Ustaz Muhammad untuk bisa merangkum apa isi daripada kajian untuk perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW di SMK Muhammadiyah 1. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang keempat, acara inti pengajian Maulid Nabi yang akan disampaikan oleh Bapak Sugeng. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala SMK Muhammadiyah 1 Purwokerto serta Dewan Guru dan Staf. Yang kami hormati para siswa kelas 10 apa 12 kelas 12 SMK Muhammadiyah 1 Purwokerto kelas 10-11. Yang pertama dan utama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi yang cerah ini, pagi menjelang siang, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Masjid Al-Falaq ini dalam rangka bersama-sama memperingati peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salam dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa setia istiqomah mengikuti ajarannya hingga hari kiamat kelak. Bapak Ibu dan para siswa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mohon maaf ini saya harus harus megang ini apa mic ini, kalau nggak dipegang lurus ke sana itu ya. Ini juga didekatkan ke mulut, kalau nggak suaranya tidak apa, yang penting acara berjalan dengan lancar. Yang di luar bisa dengar kayak gitu ya. Halo, yang di luar dengar? Dengar. Oke, saya nanti habis selesai 5 menit saya manfaatkan untuk tanya jawab. Ada dopresnya nanti yang bisa jawab, saya kasih dopres. Nanti Bapak Ibu dan para siswa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini tepat sekali menurut hadis Rasulullah dan menurut sumber ulama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan tanggal berapa? 12 Rabiul Awal tahun tahun gajah ya. Kenapa dikatakan tahun gajah? Karena para gajahnya itu ya. Padahal kalau dipikir kalau apa namakan anak gajah, anaknya onta kalau ya. Ya mungkin saat itu aja gajah. Intinya bahwa ketika bicara masalah Maulid Nabi ini saya jarang gitu ya. Bahwa tepatnya pada tahun 5 abad ke-5 ya. Nah, abad ke-5 itu tepatnya di Arabia, sekitar Eropa itu terjadi yang namanya kejahiliahan, terjadi yang namanya kebodohan pada saat itu, di mana kebodohan itu ditandai yang pertama terjadinya pembunuhan terhadap bayi-bayi perempuan. Ini pada abad ke-5 terjadi pembunuhan terhadap bayi-bayi perempuan. Setiap ada wanita hamil itu dituduh, begitu lahirnya perempuan langsung dicekereng, cara bahasa iya panarane dicekereng, langsung dipendem, dipukul hidup-hidup. Mereka bodoh, mereka jahil. Coba andaikan masih berlangsung sampai saat ini, kayaknya tidak ada manusia. Karena apa? Manusia itu emangnya kikil dari pohon pisang ya. Manusia itu kan lahir dari seorang laki-laki, wanita kan begitu. Wanitanya dihabiskan sehingga muncul di mana-mana adanya laki-laki. Bahasa Inggrisnya pandor, ya kan? Nah, oleh karena itu namanya jahil, itu namanya bodoh. Kebodohan terjadi pada saat itu. Dari setiap lahir bayi perempuan mereka pembunuhan terhadap bayi-bayi perempuan mereka itu. Kemudian kebodohan yang kedua, mereka itu menyembah patung, menyembah bercak, menyembah buatan sendiri. Bahkan kalau dalam sejarah diceritakan ada sampai 360 patung yang ditaruh di dekat Ka'bah untuk disembah-sembah, nunut supaya disembah. Patung-patung itu ada 360. Ada patung
yang paling gede, paku yang paling besar yang terbuat dari emas, namanya adalah kubal. Kubal, wah disembah-sembah itu. Pagi, siang, sore disembah-sembah patung itu. Kalau kita mau berangkat kemana-mana kan bismillahirrahmanirrahim ya. Mereka tidak, kalau berangkat kemana-mana harus dikasih patung dulu, kemudian tangannya namanya seperti ini. Oh, wali roh sitron dulu tidak potong. Nah, kemudian itulah kejadiannya, itulah kebenarannya. Nah, kemudian yang berikutnya agama banyak berubah. Yang agama dulu sebelum Nabi Muhammad lahir itu kan ada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu mengajarkan agama namanya monoteisme, agama satu Tuhan. Itu jadi bukan politeisme, tapi mono satu, hanya menyembah kepada Allah, hanya bertauhid kepada Allah. Setelah beberapa ratus tahun kemudian terjadilah kejahilian ketika itu, sehingga mereka banyak berubah agama yang tadinya menyembah Allah, mereka menyembah kepada setan, menyembah kepada pohon. Ada pohon besar disembah-sembah. Sampai sekarang masih ada nggak pohon besar disembah-sembah? Masih ada pohon beringin. Ya, di dalamnya pohon beringin itu ada cukup, ada kuburan, ya, ada kijing di bawahnya. Kamu lihat kan di sekitar Karawaci banyak sekalian, ya, pohon-pohon besar di bawahnya ada paesan, di bawahnya orang tirasan meninggal, malah pohon itu ada di Banyumas ini, di bawah pohon beringin besar sekali. Padahal itu adalah kuburan jaran, tapi di sini sangka itu adalah katanya kuburan orang yang soleh, kemudian disembah-sembah. Banyak di daerah Banyumas ini, Jawa Tengah dan seterusnya. Nah ini jadi oleh karena itu terjadi pada zaman itu, pada zaman sebelum Rasulullah lahir dan wafat ini. Jahiliyahnya itu ditarik. Yang pertama saya bilang adalah pembunuhan terhadap bayi-bayi perempuan. Kemudian mereka menyembah kepada berhala, ada Manat, ada Musa, ada Hubal, ada Yahud dan seterusnya. Kemudian mereka juga merubah agama yang tadinya agama tauhid menjadi agama yang penuh dengan kemusyrikan itu. Nah kemudian tepat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 55 1 Masehi, maka lahirlah manusia dari rahim seorang wanita yang saleh yang bernama Siti Aminah, ya, wanita yang saleh lahir ketika itu, jadi Muhammad tanggal 12 Rabiul Awal, di mana berbarengan ketika lahirnya Nabi Muhammad itu terjadi keajaiban yang luar biasa. Ada yang tahu keajaibannya ketika Nabi Muhammad lahir? Yang pertama, muncul cahaya dari atas rumahnya Siti Aminah malam-malam. Rasulullah itu malam muncul cahaya, syarat begitu kayak apa itu mercon, apa itu malafi, mungkin seperti itu, kalau diterang lagi. Kemudian keajaiban itu ditandai lagi, yang namanya burung-burung dan ikan di lautan, mereka menampakkan kegembiraan. Ikan dapat meloncat di laut itu, kemudian burung pada penerbangan menampakkan kegembiraan menyambut lahirnya Nabi Muhammad SAW ketika itu. Gitu. Kemudian keajaiban berikutnya, patung-patung yang ada di Ka'bah, patung-patung yang bersandar di dinding Ka'bah semuanya runtuh, semuanya hancur. Itulah keajaiban ketika itu, ketika lahirnya Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu guru dan para siswa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas kemudian cerita-ceritanya, apa sih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke muka bumi ini? Ada yang tahu? Saya kasih hadiah. Coba, apa tujuan Rasulullah diutus ke muka bumi ini? Ayo, ini ada dalam teks langsung saja agar tertampung. Nah, ini ada 3 amplop. Ya, ini pertanyaan yang pertama. Apa tujuan Rasulullah diutus di muka bumi ini? Mas, ya, ini Mas Ganteng ini. Oke, langsung saja. Yang pertama Mas Ganteng. Nama Pak Nur kelas 10 TKJ, dia suaranya gak begitu keras karena bisa apa. Jangan lihat isinya, lihat nomornya. Dan kembali ke Pak.
Rasulullah diutus di muka bumi ini, belum jawab masih ada. Senangnya saya ini ya, ayah kecil yang mau ganti waktu sehingga belum jawab saya kasih girlfriend. Jawabannya apa? Ya, untuk mengajarkan agama Islam. Oke, tidak masalah. Jadi Rasulullah diutus di muka bumi ini adalah kembali ke Rasulullah Al-Anbiya 108 itu. Rasulullah Al-Anbiya yang penting kata Al-Anbiya ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku diutus. Wa ma arsalnaka dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali memberikan rahmat bagi alam semesta. Jadi Rasulullah itu adalah untuk menebarkan kebaikan, untuk menebarkan Islam, untuk mengajarkan al-Islam di muka bumi ini. Maka ketika itu yang namanya pembunuhan terhadap bayi-bayi perempuan, begitu Rasulullah lahir ke muka bumi sudah tidak ada lagi. Yang namanya nyembah sama patung, mantra, Uzza, Ya'uq, Ubal, Rasulullah lahir ke muka bumi hilang semuanya. Yang tadinya nyembah kepada selain Allah disatukan menjadi menyembah kepada Allah, yakni agama tauhid. Itu. Nah kemudian yang kedua, tujuan Rasulullah diutus di muka bumi ini adalah diutam 5 makarim akhlak, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Makanya Rasulullah bersabda hadis, innama bu'istu liutam 5 makarim akhlak. Sesungguhnya aku kata Nabi diutus di muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia, supaya berakhlakul karimah, supaya akhlaknya bagus, supaya akhlaknya baik, ya, baik kepada Allah, baik kepada manusia, baik kepada sesama, pada binatang, pada siapapun. Itulah tujuan Rasulullah itu adalah ada dua. Yang pertama adalah sebagai rahmat bagi alam semesta, yang kedua adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Yang kalau disimpulkan di antara dua itu tidak lain adalah agar manusia mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat kelak. Para siswa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikut, silakan yang ditulis dan nanti akan dinilai oleh sumber ilmu secara kemudian agama atau mungkin guru PKN kemudian nanti akan dinilai. Jadi ada 5 saya sampaikan. Ada 5 kunci untuk meraih hidup bahagia. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ada berapa? 5. Ingat-ingat nanti keluar di pertanyaan antara dosen nanti. Ada 5 kunci agar kita mendapatkan suatu kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat kelak. Yang pertama adalah dengan agama atau bidin. Manusia itu akan hidup bahagia baik dunia maupun akhirat manakala ia landasi, ia dasari hidupnya dengan agama. Agama itu dari kata-kata a dan agama. A artinya tidak, agama itu kacau. Berarti apa? Dengan agama hidupnya tidak kacau. Itu dari bahasa Sanskerta. Seperti bahasa Indonesia di sung itu bagus, atau itu duit Soeharto, closing bagus duit. Ada sung itu bagus, gem itu gede, dari sung gem bagus itu gede. Gede apa nih? Orang ngerti. Jadi itu agama dengan agama hidup menjadi tidak kacau. Makanya dalam Allah mengatakan begini, dengan agama hidup menjadi terarah, dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan seni hidup menjadi indah. Silakan ditulis kalau dengan agama hidup menjadi terarah, dengan ilmu hidup menjadi mudah, dan dengan seni hidup menjadi indah. Betul. Tanpa agama kita hidup nggak mungkin terarah. Orang yang tidak punya agama di dunia ini hidupnya gelap. Mereka punya prinsip wal muharam sadar diuntal. Aspal bahkan diuntal. Semua aspal jalan nggak punya pun tapi dikurangi polisi ini kanan kiri. Bisa seperti itu. Nah jadi dengan agama kita menjadi terarah. Kemudian dengan ilmu, para siswa belajar di SMK Wanggadesa 10 Purwokerto ini tujuannya apa? Biar mendapatkan kemudahan dalam urusan
duniawi. Nanti ada yang jadi bos, ya. Ada yang jadi apa lagi? Mimpin perusahaan, ada yang nanti buka bengkel, ya. Ada yang nanti jadi bosnya apa itu multimedia. Wah, pokoknya orang hebat-hebat semua di sini nanti. Nah, kalau kalian ingin menjadi orang hebat, kuncinya adalah dengan ilmu. Itu kalau tanpa ilmu nggak mungkin. Allah akan mengangkat derajat orang manakala dia itu punya ilmu. Tapi kalau kalian hanya tamat TK atau mungkin tamat SD, zaman sekarang tamat SD paling-paling apa? Paling-paling parkir. Itu kan parkir ya. Itu paling kan tamat SMK minim. Syukur nanti akan melanjutkan sampai dengan S1, S2, S3, bahkan S kosong. Kalau pengen hidupnya nanti dimudahkan. Nah kemudian dengan seni, tanpa seni hidup menjadi hampa, maka dengan seni hidup kita menjadi indah. Coba wanita ini, para santriwati, para siswi. Kalau kalian misalkan tak produk, asal produkan gitu ya, biasanya nggak pernah sampai dibentuk itu nggak cantik. Coba dibentuk-bentuk kan, dibentuk sini, ini ada tebal-tebalnya di sini, kemudian ada renda-rendanya, di sini masih ada apa itu nggak tahu gitu ya. Nah, itu namanya seni, maka dengan seni ini menjadi indah. Gitu. Nah, Bapak Ibu dulu dengan para siswa yang dilakukan oleh Allah SWT. Lagi-lagi yang sama. Jadi orang disitu akan bangga manakala dia dasari dengan harga. Kalian sekolah di SMK Muhammadiyah 1 Purwokerto. Ada yang beli-belinya apa? Muhammadiyah. Muhammadiyah itu siapa yang tahu apa arti Muhammadiyah? Kalau kalian sekolah di Muhammadiyah ditanya Muhammadiyah tidak tahu, berarti kalian bukan sekolah di Muhammadiyah. Ada yang tahu apa itu Muhammadiyah? Wajib? Ya, silakan. Apa yang berpesan? Nanti berpesan. Apa Muhammadiyah? Ya, Muhammadiyah artinya pengikut Muhammad, betul? Betul nggak itu? Dia berarti bingung. Iya, yang ada Muhammadiyah siapa? Ada di sini kalau dulu nih. Jadi Muhammadiyah itu kata-kata Muhammad dan dia yang itu yang disebut tambahan. Ya, jadi Muhammadiyah itu adalah pengikutnya kanjeng Nabi. Berarti kalian menjadi pengikut Nabi Muhammad, kalian harus disiplin dalam beribadah, dalam mengamalkan ajaran Islam kan ada. Nah, kembali ke persoalan Islam itu agama yang diridhoi Allah. Islam itu agama yang paling benar menurut Allah. Dasarnya apa? Surat Ali Imran ayat 19. Ingat-ingat nanti keluar dari teksnya. Ali Imran ayat 19. Itu ayat yang menerangkan Islam itu agama yang diridhoi Allah. Islam itu adalah agama yang paling benar. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi Allah adalah agama Islam. Jangan sampai kalian tamat dari SMK Muhammadiyah 1 Purwokerto ini, kemudian kerja di perusahaan asing, kemudian tidak pernah sholat, dengan cara cantik, kemudian terpencil dengan cara cantik, tapi agamanya non muslim, kemudian kalian pindah agama. Namanya apa itu kalau pindah agama? Murtad, kalau bilang ini, jangan sampai dijual akidah kalian gara-gara wanita cantik atau laki-laki yang tampan. Nah itu. Dan kemudian yang kedua, agar kita mendapatkan kebahagiaan hidup dunia ini adalah ternyata adalah bilmal, artinya dengan harta. Harta itu bukan satu-satunya yang membuat orang bahagia, akan tetapi tanpa harta manusia tidak mungkin akan bahagia. Para siswa ini datang ke sini pakai motor, pakai bensin, pakai uang enggak? Ada kantin buka enggak? Ada kantin buka kemudian beli jajan pakai uang enggak? Ternyata butuh harta. Nah sekarang saatnya kalian belum mencari harta, tapi lagi mencari ilmu. Insya Allah nanti tamat dari SMK Muhammadiyah 1 Purwokerto, kalian sukses semua. Kalian pintar mencari harta, pintar menjemput rezeki, jadi orang kaya semua. Tapi kaya yang dermawan, bukan pelit, gatil, kumet, begitu, budil, begitu, kiri, pakir, bukan itu. Itu. Nah kemudian yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita akan mendapatkan suatu kebahagiaan hidup manakala kita memiliki rasa malu. Rasa apa? Malu.
bahasa Jawanya isim, bahasa Arabnya al-haya, itu artinya adalah malu. Boleh nggak kita malu? Boleh, tapi malu dalam hal yang tidak tahu. Kalau hal yang baik jangan malu. Contoh tadi, cuma siapa yang tahu saya sampaikan. Begitu dia tahu langsung masuk dan langsung maju, dia nggak malu. Dalam hal-hal yang baik ada sebagai silat aja isinya. Seperti hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Tapi kalau hal-hal yang negatif, kudunya izin. Itu jangan sampai seperti babi. Saya pernah sih menggambarkan itu. Coba suatu ketika proses baru aja ya, ke sebelah kiri itu ada peternakan sapi, di situ ada kandang babi. Coba kalian lihat bagaimana petani peternak babi itu ketika memasukkan babi ke kandang dan ketika mengeluarkan babi ke kandang. Ternyata saya amati betul itu. Babi ketika memasukkan kandang ke babi, kandangnya disiapkan itu kandangnya panjang, moncong babinya disiapkan di depan pintu kandang, buntutnya dipanteng dulu ya. Bulutnya panteng jadi set langsung besuk mau digesuk. Nah ketika mengeluarkan babi tidak dipanteng, nafas disuruh pantai dorong aja dan babinya bulutnya itu babi. Jadi kalau ada siswa atau orang ketika disuruh malah mundur, orang disuruh malah maju, berarti pada mereka orang masih ngomong gitu ya. Nah maka karena itu memang maka Rasul mengatakan al-haya minal iman, malu itu sebagian dari iman. Malu untuk berbuat yang negatif, kalau hal yang positif ngapain kita malu? Banyak orang sukses di dunia ini, banyak orang hebat, banyak orang berhasil, jadi bukan karena pintar, karena berani ternyata bisa mengalahkan daripada orang yang pintar. Ada siswa yang pintar tapi kalem banget. Anggur saya mau nih, kedua saya ngomong, coba. Ya apa-apa benar, sekalem dia itu, tidak pernah bergaul, tertutup, tidak pernah ada komunikasi dengan siapapun. Padahal pintar ini 10-10, tapi nggak ada keberanian. Akhirnya kalah sama anak yang sedang-sedang saja, yang tidak begitu pintar, tapi dia itu cenderung berani gitu. Saya ini yang pakai baju Jakarta ini anak-anak berani semua ini, mahasiswa yang hebat-hebat semua ini, yang tidak pakai barangmu juga hebat-hebat semua ini. Jadi keberanian itu penting, jadi kita tidak boleh nggak usah kita ada kampus malu untuk berbuat yang positif-positif. Berani mencoba. Persoalan salah itu urusan belakang, kan gitu ya. Jadi dia kayak error. Jadi mencoba, salah, mencoba lagi, dan mencoba lagi. Di sini ada siswa saya kayak ini. Alumni SMP Muhammadiyah 3 Oktober ada nggak? Mana? Kok nggak ada ya? Kenapa ya? Saya sudah bilang kok, alasannya transfer mungkin ya. Baru nanti saya project loh. Nanti tahun depan ini saya suruh pada sekolah di sini. Ya, gitu ya. Ini kebanyakan dari negeri juga banyak gitu ya. Dari SMP Muhammadiyah 2, SMP Muhammadiyah 2 ada ya. Iya, kalau SMP Muhammadiyah 3 ada ya. SMP Muhammadiyah 1 ada? Oh nggak ada ya. Mungkin transport dan sebagainya. Oke. Baik, Bapak Ibu dan para siswa. Kemudian yang keempat, kita akan bahagia hidup di dunia ini. Yang keempat adalah manakala kita memiliki akhlakul karimah. Apa? Akhlakul karimah. Ya. Coba disebutkan contoh akhlakul karimah. Siapa yang bisa Dorres mulai naik? Contoh akhlakul karimah. Ya, Dorres siap. Contoh akhlakul karimah. Siapa yang bisa silakan maju. Ayo, contoh akhlakul karimah. Ya perempuan, nggak usah malu-malu. Tadi sudah saya sampaikan kita tidak boleh malu untuk berbuat yang baik-baik. Contoh akhlakul karimah. Ayo siapa yang bisa? Ini isinya 100.000 saya kurangi 12 Gak ada. Juga kalau gak ada, gak saya sebutkan sendiri. Akhlak itu kan artinya apa akhlak? Dari kata khuluq, perangai, tabiat, kebiasaan, budi pekerti, itu akhlak. Akhlak itu terbagi menjadi dua, ada akhlakul karimah, ada akhlakul qabihah atau madhumah.
akhlak yang baik, ada akhlak yang jelek. Contoh akhlak yang baik saja. Satu, disiplin. Apa? Disiplin. Apa itu disiplin? Ya, bisa memanage waktu, bisa membagi waktu, tepat waktu. Misalkan dikasih uang sama orang tua suruh bayar SPP, ya betul, tidak buat paketan. Itu namanya disiplin. Gitu ya. Masuk jam 8 ya, jam 8 sudah masuk, tidak terlambat. Itu namanya disiplin. Itu. Jadi orang yang selalu disiplin bisa memanage waktu hidupnya dengan ini, maka hidupnya akan sukses. Itu. Kemudian yang kedua, contoh anak yang terpuji, sabar. Apa? Sabar. Apa arti sabar? Sabar itu artinya menahan sumuk, betul ya? Menahan dingin, karena ini pengajiannya praktis. Apa sih praktis? Menahan apa lagi? Macam-macam. Sabar itu maknanya menahan dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, sabar itu pahit apa manis? Pahit ya. Sabar itu pahit apa manis? Pahit. Tapi akhirnya manis. Kalian belajar di SMK mau belajar rokok berapa tahun? Ya kalian 3 tahun ya, atau 4 tahun? Kalau 4 tahun berarti udah 3 tahun, 3 tahun itu 8. Ya, kamu latih, kamu sabar, setiap berangkat kadang bisa rolling, kadang tidak, kadang sahurnya pas-pasan, naik motor duduk sampai di jalan gak ada berbes, tahu-tahu berbes, jadi baik. Iya, karena gitu, kita tahu berbes ngapain di pejek, kurang di pejek, di pejek ternyata banyak ada orang kuda, aduh, bawa aku depan. Ya sudah, ini mampu, gitu. Ini bagian daripada ujian, kita dituntut terus sabar dalam kita belajar. Jadi kembali ke persoalan, sabar itu memang pahit tapi hasilnya manis. Maka kata Rasulullah mengatakan, as-sabruka sidqun bima yaqini lakin ala tibu akhlaq minal ma'asali. Sabar itu bukan orang makan gata wali. Tahu gata wali enggak? Tahu biji makoni? Airnya luar biasa, bahasa Inggrisnya air bener. Itu. Tapi kalau kita suka makan itu biji makoni kemudian rawat-rawat berjamu, maka kita akan sehat. Organ dalam kita itu akan sehat. Itu hanya ibadah. Orang yang sabar seperti orang yang makan gata wali, tapi nanti pada akhirnya itu akan menemukan sesuatu yang manis, yang lebih manis daripada manisnya segala madu. Wah, luar biasa. Kemudian akhlak karimah lagi. Apa itu akhlak karimah? Yang berikutnya adalah murah senyum atau sumeh pada Jawanya. Cuma persoalannya mau murah senyum itu seperti apa di masa pandemi dan kita pakai masker, kita tidak tahu orang senyum atau tidak. Cuma kamu nyengir semuanya, saya tidak bisa lihat nyengir karena apa? Pakai masker. Yang paling tidak masuk. Kemudian assalamualaikum. Kan begitu? Nah, di era sekarang ini kan kita jabatannya tidak boleh, yang perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, maka boleh jabatannya tangannya itu pakai namaste. Namaste tahu? Namaste tangannya ada yang ditakutkan. Ini namanya namaste. Itu jadi ketemu bukan salaman, tapi seperti ini karena masih pandemi belum memungkinkan. Tapi kalau sudah mulai, alhamdulillah untuk Banyumas ini kelihatan dari level 2 ya. Level 2, nanti level 2, level 1 kemudian level 0, insya Allah normal semuanya, nanti para siswa akan masuk 100%. Amin, ketemu ya, ketemu semuanya dengan Mas Joko, dengan Mas Jessica, itu semuanya ketemu. Alhamdulillah. Ya. Nah, kemudian yang berikut, kita akan mendapatkan suatu kebahagiaan yang buruk baik dunia maupun akhirat. Manakala yang keempat, yang kelima. Yang kelima adalah kita memiliki sifat dermawan. Dermawan. Siapa tahu apa arti dermawan? Ayo. Dermawan itu artinya suka berderma, suka memberi. Lawannya dermawan itu pelit. Ya, ciri-ciri orang yang dermawan apa ciri-cirinya? Suka berkorban. Ini kita suka berkorban. Ciri-ciri orang dermawan.
Kemudian ciri-ciri yang dermawan selalu mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Dalam ilmu akidah akhlak itu kelas berapa? 7 atau 8 waktu SMP. Namanya apa? Orang yang suka mementingkan orang lain daripada kepentingan diri sendiri namanya apa itu? Masih ingat itu? Lebih mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri. Ini ciri-ciri orang yang dermawan. Dan orang yang dermawan itu pasti akan dicintai, disenangi sama teman-teman. Ada di antara kita ini, para siswa ini. Misalkan tahu yang satu tidak sanggup, yang satu sanggupnya sampai 25.000. Tahu ada bakal kilo di depan. Yang tidak sanggup kalau sedikit ngelekit dong, lihat temannya jajan. Nah, yang sanggup tidak mengerti orang sanggup ya orangnya dia dari aku dari bos. Langsung dia kasih 3 itu beli kilo. Alhamdulillah. Itu namanya orang dermawan. Jangan jadi orang yang pelit. Saya tanya ini, setiap hari Jumat di sini di SMK ini ada Jumat, ada infak Jumat nggak? Bagus. Infak Jumat itu sebenarnya lagi melatih kalian semua untuk menjadi orang yang dermawan. Tidak ada dalil, tidak ada hadis yang mengatakan gara-gara dermawan jadi kere, nggak ada. Justru orang yang dermawan jadi kaya, orang yang dermawan jadi sugih, orang yang dermawan dunia jauh dari musibah, orang yang dermawan tidak pernah sakit, orang yang dermawan dunia akan penuh kebahagiaan. Jadilah kalian calon-calon generasi tua nantinya adalah manusia-manusia yang dermawan. Insya Allah jadi apapun kalian nanti, yang perempuan jadi orang wanita sukses semuanya, yang laki-laki jadi orang yang sukses semuanya. Kalau kalian dermawan, insya Allah kesuksesannya itu akan langgeng, kesuksesannya itu akan abadi. Tapi kalau kalian pelit, detil, kumet, berdetil, kukir, jangan harap. Orang yang pelit punya semit, orang yang pelit punya anak ini sakit-sakitan. Belum rumah sakit, kalau nama yang berani tujuannya menarik, malah mati. Alhamdulillah. Nah, oleh karena itu para siswa semuanya dan oleh guru ada 5 kunci agar kita mendapatkan suatu kebahagiaan. Yang pertama tadi dengan agama, yang kedua dengan harta, yang ketiga dengan rasa malu, yang keempat dengan akhlakul karimah. Bagaimana akhlak Rasulullah seperti apa? Yakni disiplin, sabar, kemudian sumeh, silaturahmi, memberi banyak sekali akhlakul karimah. Kemudian yang kelima adalah apa itu? Memiliki sifat dermawan. Baik. Kemudian yang terakhir kita tes sampai jam 11 jawabannya. Ya, apa? Saya tanya nanti siapa yang bisa, silakan maju. Nah, dalil yang menunjukkan bahwa Islam itu adalah agama yang paling benar itu surat apa dan bunyinya bagaimana? Silakan yang bisa berpres. Silakan. Sudah, kalau tidak ada yang bisa saya turunkan, tidak usah disebut dalilnya, bunyinya bagaimana, tapi ayatnya saja surat apa dan ayat. Nah, silakan maju. Gak usah lama-lama. Ayat itu 1 sampai 2, 1, 2, 3, ayat sampai 3. Al-Imran ayat 19. Ya, bagus. Salah pikir tetap kasih. Baik, mana tepuk tangannya? Nah, baik. Yang kelihatan banget, saya akan uji konsentrasi kalian semuanya. Saya bilang tepuk 1, kalian tepuk 1. Kalau tepuknya jumlahnya keliru, saya suruh maju, kalian suruh apa? Suruh nyanyi, suruh hafalkan. Tepuk 1. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk tangan soleh. Nah, ini ini kalau saya lama, ini nggak mau.
3 ini pertanyaan. Yang merasa bisa langsung maju, salah-salah sedikit pasti akan saya tetap kasih tahu. Ya. Apa arti akhlak dan juga contoh daripada akhlak tadi? Silakan. Akhlak itu artinya apa? Contoh akhlak kalimah itu seperti apa? Silakan maju. Tadi saya sampaikan tidak boleh malu untuk hal yang baik, ngapain kita malu? Kalau untuk bohong, kalau untuk mobil, kalau untuk mencuri kita malu boleh, tapi untuk hal yang baik kita tidak boleh malu. Silakan. Akhlak itu artinya apa? Bilang contoh, 1 boleh, 2 boleh, silakan. Ayo, saya hitung 1 sampai 5, 1. Ayo. Belakang itu belakang. 2. Yang bisa maju IPN kalau datang boleh maju mengurus IPN. 3. Ketika mau maju kita negara Islam itu. Iya, sudah jadi negara Islam. 3. Kita lagi ngomongin itu dapat akhlak itu apa? Dalam contohnya. Silakan. Ayo Pak Pak. Ayo apa dulu? Oh Pak, ya ini Pak. Ya, Pak cantik. Sini, ya apa sini ya? Karena biasanya kamu jawabannya seperti apa? Ini siswa Pak dulu. Oh ini siswa saya tuh. Ini efek lockdown saya sponsor. Mana ini? Ya sebut nama. Nama soal. Panggilannya? Oh, panggilannya tokoh kita. Apa contoh akhlak itu artinya apa? Akhlak itu artinya kita. Oke. Contohnya? Dermawan. Luar biasa, tepuk tangan. Jangan lihat amplopnya, jangan lihat isinya, tapi lihat bukti cinta padamu. Gitu ya. Terima kasih. Cukup sekian. Tidak perlu lama-lama gitu ya. Jadi yang intinya dengan Maulid Nabi mari kita teladani perilaku akhlak Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akhiri dengan doa ya. Kalau tenang dulu ya. Nanti setelah doa kemudian kita meninggalkan tempat ini. Silakan semuanya menundukkan kepala. Tidak ada yang cerita, tidak ada yang kubus, ya. Kubus itu pada teman, ya. Tidak tahuan gitu, ya. Tidak ada yang dikaji. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan wa ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana al-hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, ya Rahman ya Rahim ya Rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rahman, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa bapak ibu guru kami ya Allah. Berkailah dalam hidup kami dan bila kemudahan di dalam kami menuntut ilmu ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rasyada. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana taqabbal du'a. Allahumma ij'al auladana min ahlil birri wal khair wa la taj'alhu min ahli syarri wal khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian apa yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara penutup, marilah kita acara Nabi Muhammad SAW ini dengan tafal hamdalah bersama.